Chapter 2331-2340. Huyan Zhangchang berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita akan membuat kesepakatan. Setelah promosi wilayah leluhur Tao selesai, serang wilayah ilahi Nansu. Setelah itu, Huyan Zhang memandang keempat marsal dan berkata, setelah makan malam, kamu juga harus menutup dan meningkatkan kekuatanmu. Itu adalah patriark. Empat marsekal berdiri dan berkata dengan hormat. Setahun kemudian, Huyan Zhang memimpin imam besar dan santo pelindung untuk kembali ke sekte dewa yang berbahagia di pegunungan Shizu dan mulai ditutup pada saat yang sama. Sinar lampu merah terbang dengan kecepatan tinggi di atas laut Shanghai di Shizu. 1 jam kemudian, itu berubah menjadi seorang gadis bertopeng dalam gaun merah dan berdiri di langit di tepi Tianmen Sendao yang hancur. Gadis itu memiliki sosok ramping, menonjol ke depan dan ke belakang, dan pinggangnya penuh energi. Dia tidak bisa menahannya. Matanya yang indah menatap Pulau Dewa Tianmen, menunjukkan warna kesedihan dan kehilangan. Gadis berbaju merah tidak lain adalah Fang Zixi. Tiba-tiba, alis Fang Zixi terangkat, merasakan napas ribuan cara kerajaan kekaisaran, dan tersapu dari dirinya sendiri. Saat ini, ribuan jenderal yang bersembunyi di laut di sekitar Tianmen Sendao ketakutan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat dunia gadis bertopeng. Mereka semua diam-diam berkata, apakah ini sisa kejahatan Tianmen Sengong? Tepat ketika para jenderal tidak berani keluar dari air, suara wanita dingin Fang Zixi dengan jelas diperkenalkan ke para jenderal dan ratusan ribu tentara ilahi. Saya bukan dari kuil Tianmen. Saya adalah teman baik Shen Wuhou. Saya datang untuk mencari Shen Wuhou hari ini. Mendengar pidato itu, para jenderal merasa lega. Salah satu jenderal kepala berkata, saya telah melihat Anda. Saya telah mendengarkan perintah Lord Shen Wu dan mengintai di dalam air untuk menunggu kejahatan yang tersisa dari kuil Tianmen untuk mengambil umpan. Oleh karena itu, saya akan menang. Jangan keluar. Tolong jangan salahkan aku. Tidak masalah. Fang Zixi berkata, di mana Markis Shen Wu? Laporkan kembali ke yang lebih tua, Markis telah bersembunyi di kuil Tianmen. Kata jenderal itu dengan jujur. Saya tahu. Setelah suara Fang Zixi, roknya membumbung tinggi dan meluncur melintasi lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi. Dia tidak berhenti sampai dia terbang di atas gerbang gunung yang berubah menjadi reruntuhan. Fang Zixi melihat ke dalam kekosongan di depan dan merasakan kesemutan di hatinya. Kaisar Huyan Zhang dan Shizu, Anda akan menghancurkan gerbang gunung kami dan membunuh gerbang istana kami. Zixi kami pasti akan membuat Anda membayar harga yang mahal. Dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam, Fang Zixi terbang ke dalam lubang gelap. Pada saat yang hampir bersamaan, kuil Tianmen, berdiri di reruntuhan menara Panjun, Tan Yun, duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan merasa bahwa seseorang terbang menuju perbatasan di pintu masuk kuil Tianmen, dan segera mengirim pesan untuk semua wanita di Panjun Tower. Seseorang akan datang. Kalian semua tetap di menara. Jangan keluar. Setelah suara Tan Yun, dia menghilang dari ruang kultivasi. Saat berikutnya, dia muncul di reruntuhan di luar menara, menatap kehampaan dalam kehampaan. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun mengangkat perbatasan dan berkata dengan suara yang dalam, siapa yang datang? Fang Zixi, yang akan terbang keluar dari ruang kosong, mendengarkan suara yang ingin dia dengar dalam mimpinya. Tubuhnya yang halus bergetar dan matanya yang indah basah. Dia khawatir ada orang di kuil Tianmen, jadi dia dengan sengaja mengubah suaranya, Shen Wuhou, aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Aku akan baik-baik saja. Mendengarkan suara aneh itu, Tan Yunjian mengangkat alisnya, tetapi melihat seorang wanita rok merah terbang ke kuil Tianmen dan jatuh di depannya. Siapa kamu? Tanya Tan Yun. Fang Zixi tidak segera menjawab, tetapi bertanya, Tuan Shen Wu, apakah ada orang lain di sini? Tidak, ada apa? Kata Tan Yun. Berdengung. Mendengar bahwa tidak ada orang lain di sini, Fang Zixi melambaikan tangan batu gioknya dan mengatur perbatasan. Melihat Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi air mata dalam sekejap. Penampilan yang familiar, kamu. Kerutan Tan Yun tiba-tiba melebar, dan mata bintangnya meledak dengan kegembiraan yang luar biasa. Kamu. Kamu Zixi, kan? Iya, ini aku. Melihat Fang Zixi di depannya,
Tan Yun gemetar karena kegembiraan. Sambil bernapas, dia menangis, mendongak dan berkata sambil tertawa, haha, haha, hahaha. Zixi, kamu tidak mati, kamu benar-benar tidak mati. Setelah tertawa, Tan Yun tiba-tiba maju selangkah dan memeluk Fang Zixi. Air mata jatuh, Zixi, kau tahu. Kupikir kau benar-benar pergi. Aku tahu. Fang Zixi mengambil bunga pir di wajahnya dan dicium bibirnya oleh Tan Yun sebelum suaranya jatuh. Fang Zixi membuka matanya yang berlinang air mata, lalu memejamkan matanya, menjulurkan lengan gioknya yang lemah dan tanpa tulang, memeluk Tan Yun dan menanggapi ciuman Tan Yun dengan tegas. Ini adalah pertama kalinya dia dicium oleh seorang pria. Jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Terakhir kali Tan Yun dan Fang Zixi berpisah, itu 4 juta tahun yang lalu. Kali ini, Fang Zixi berbicara tentang kehilangannya untuk Tan Yun dengan tindakan praktis dan gerakan tubuh. Dia memeluk Tan Yun erat-erat dan mencium Tan Yun tanpa sadar. Setelah waktu yang lama, Fang Zixi yang menawan mendorong Tan Yun dan berkata, kamu mencium orang kehabisan napas. Setelah tersenyum, Tan Yun buru-buru bertanya, Zixi, di mana Bingsuan? Apakah kamu tahu di mana dia? Aku di sini. Dengan suara alam, aroma tubuh perawan seperti pala menembus hidung Tan Yun, tetapi Sin Bingsuan keluar dari udara tipis di samping Tan Yun. Kerudung di wajah Sin Bingsuan sudah basah oleh air mata bahagia. Tan Yun, aku sangat merindukanmu. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Suara Tan Yun bergetar saat dia berbicara. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga dia seperti mimpi sesaat. Saat berikutnya, Sin Bingsuan dan Tan Yun saling berpelukan erat. Fang Zixi berbalik sambil tersenyum. Sin Bingsuan berdiri berjinjit dan menawarkan ciuman. Ciuman ini menceritakan lebih dari 4 juta tahun acacia. Ini juga menjelaskan cinta mereka satu sama lain. Mereka berpelukan dan mencium satu sama lain untuk waktu yang lama sebelum melepaskan satu sama lain. Tan Yun memimpin Bingsuan. Zixi tersenyum dan berkata, pergilah ke Menara Wangjun. Saya akan memperkenalkan beberapa orang kepada Anda. Setelah Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama Menara Panjun, istri Tan Yun, tunangannya, Murong Sishi. Saat berikutnya, Tan Yun memperkenalkan Ji Yuyan dan Sen Subing kepada Sin Bingsuan dan Fang Zixi. Apa yang menggerakkan Putri Sen Subing adalah Sin Bingsuan, yang memiliki pesona suci, merasa sangat cantik bahkan jika dia seorang wanita. Saudari Bingsuan sangat cantik. Ji Yuyan tersenyum. Kakakku mengolok-olok orang lain. Kakakku juga sangat cantik, kata Sin Bingsuan. Pada saat ini, Sue Ziyan, dengan manyau kecil, dengan marah menatap Tan Yun dan berkata, Tan Yun, Bingsuan dan Zixi, kita semua telah menerimanya. Bukankah kamu masih memiliki teman-temannya? Sehat. Tan Yun menarik sudut mulutnya. Segera, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan senyum di wajahnya menghilang. Suamiku, kamu khawatir tentang Yunsi, kan? Yah, kata Tan Yun, sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar kabar darinya. Aku mengkhawatirkannya. Fang Zixi sedikit mengernyit, Tan Yun, dalam perjalanan kembali dari wilayah surgawi Beizu, aku melihat Yu Yunsi dari Monumen Acacia. Apa yang terjadi di antara kalian ketika kalian kembali? Tan Yun menghela nafas dan berkata, Sisi, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, aku bisa kembali dari Laut Ajaib, berkat Yunsi. Yunsi, dia bukan putri Kaisar Sisu. Dia adalah iblis di alam jahat. Apa? Yunsi adalah iblis. Fang Zixi dan Sin Bingsuan menatap dengan mata yang luar biasa. Fang Zixi dan Sin Bingsuan tidak pernah membayangkan bahwa Yu Yunsi akan menjadi iblis. Pada saat yang sama, putri kedua juga mengerti bahwa kebencian antara iblis dan protos kuno yang abadi dapat mempengaruhi Tan Yun dan Yu Yunsi. Tan Yun memandang putri kedua yang luar biasa dan mengangguk, Yah, Yunsi, dia benar-benar iblis, tetapi itu tidak masalah di hatiku. Apakah dia iblis atau manusia, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Setelah itu, Tan Yun berpikir dan berkata, jika saya tidak salah menebak, kemungkinan besar Yunsi berada di alam jahat sekarang, dan dia tidak akan berada dalam bahaya. Prioritas utama kami adalah untuk menutup dan membalas dendam. Berbicara tentang ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Sisi, di mana Daokun?
Fang Zixi menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, dalam kekacauan, saya terluka parah. Saya melarikan diri dari kuil Tianmen dengan Daokun dan Bingsuan, tetapi saya melarikan diri ketika saya dikejar dan dibunuh oleh musuh. Sekarang saya tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Mendengar pidato tersebut, Tan Yun dengan tulus berdoa agar Kun masih hidup. Tan Yun memandang Sin Bingsuan dan berkata, apakah Miao Qingqing melarikan diri dari kuil Tianmen? Mata indah Sin Bingsuan menjadi lembab dalam sekejap. Kakak bela diri ke-8, saudara bela diri tertua dan saudara bela diri kedua semuanya mati. Sayang, Tan Yun menghela nafas ketika dia memikirkan berita ceroboh bahwa Miao Qingqing sudah mati. Bingsuan, bagaimana dengan Yuxin? Yuxin, sangguan di mulut Tan Yun, adalah satu-satunya murid Fang Zixi. Dia dulu memiliki perasaan untuk Tan Yun. Dia mengira Tan Yun sudah mati, jadi dia menikahi Zhong Xing, tuan muda dari keluarga Zhong. Sin Bingsuan berkata, ketika kuil Tianmen dikepung oleh musuh, Yuxin kebetulan kembali ke rumah ibunya bersama suaminya. Dia baik-baik saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Kalau begitu aku akan yakin. Tan Yun berkata, memandang Fang Zixi dan berkata, Zixi, berapa banyak murid dan pemimpin tingkat tinggi yang kamu harapkan untuk bertahan hidup? Fang Zixi berpikir sejenak dan berkata, seharusnya ada 500.000 murid yang pergi berlatih. Jika mereka tingkat tinggi, seharusnya ada ribuan. Tan Yun mengangguk, dengan lembut memeluk Fang Zixi di tangannya dan berkata, kuil Beizu dihancurkan dan kuil Tianmen dibantai. Aku benar-benar minta maaf saat kau sangat kesakitan. Tapi tolong percaya padaku, tidak lama lagi, aku akan membalas dendam denganmu. Aku akan membunuh semua orang yang menggertakmu dan musuhmu tanpa meninggalkan satu pun. Fang Zixi mengangguk dengan air mata di matanya. Ketika dia meninggalkan lengan Tan Yun dan hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, sebuah suara hormat terdengar di luar menara raja, aku punya sesuatu yang penting untuk dilihat Markis. Kamu tinggal di menara, aku akan keluar dan melihat-lihat. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia melangkah keluar dari menara Wangjun, tetapi melihat seorang jenderal mengenakan baju besi emas yang tidak bisa melihat dunia berdiri di depannya. Siapa kamu? Tanya Tan Yun. Jenderal berusia 60-an tahun itu memeluk tinjunya dan berkata, beritahu Markis bahwa Xiao Li, salah satu dari 10 marsal teratas di bawah Marsal Beizhen, berada dalam posisinya yang rendah hati. Ini Marsal Xiao. Ada apa? Tan Yun berkata sambil tersenyum. Markis, Kaisar ingin mengatakan sesuatu padamu. Sebaiknya kau lihat sendiri. Xiao Li melambaikan tangan kanannya dan melepaskan seorang pengzuli, memadatkan gambar memori. Dalam gambar, Kaisar Shizu menghela nafas, Tuan Shenwu, selama ketidakhadiran Anda. Kaisar Shizu memberitahu Tan Yun tentang pembubaran perjanjian pernikahan antara Tan Yun dan Yu Yunxi, serta pembagian Yu Yunxi secara paksa dan tidak berdaya ke Huyan Zhang dan penandatanganan perjanjian darah. Xiao Zhang, aku minta maaf padamu dan Xier, tapi aku hanya bisa melakukannya demi dinasti Shizusu. Aku harap kamu bisa mengerti. Melihat ini, Tan Yun tidak marah, karena Yu Yunxi sama sekali bukan putri Kaisar Shizu. Kaisar Shizu tidak memiliki kualifikasi untuk memberitahu Yunxi tentang pernikahannya. Tetapi, ketika Tan Yun mengetahui bahwa Huyan Zhang masih ingin membuat ide Yunxi, dia bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa ada 3 orang yang paling dibenci Tan Yun di dunia leluhur tertinggi. Pertama, Fu Chasu, penguasa Dongzhou Shenzong, memenjarakan wanitanya lebih dari 4 juta tahun yang lalu dan ingin menyentuh es. Kedua, Kaisar Shizu. Hal ini telah berulang kali mencoba membuat ide Fang Zixi. Yang ketiga adalah Huyan Zhang. Setelah membaca gambar memori, Tan Yun berpura-pura menempatkan situasi keseluruhan terlebih dahulu di depan Xiao Li dan berkata, tolong kembali dan beritahu Kaisar bahwa aku tidak menyalahkannya. Aku bisa menyerahkan urusan pribadi anak-anakku demi dari negara leluhur Shizu. Ho kamu, jika kamu berpikir begitu, Kaisar Agung akan sangat senang ketika dia tahu. Xiao Li berkata, sambil memegang selembar giok emas di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun, Ho Ye, ini adalah pesan rahasia yang diberikan kepadamu oleh Kaisar Agung. Setelah Tan Yun menerima perintah rahasia, Xiao Li pergi.
Tan Yun mengambil dekrit rahasia dengan mencibir di sudut mulutnya, berbalik dan memasuki lobi di lantai pertama Menara Panjun, dan menutup pintu menara. Pada saat ini, Tan Yun menemukan tubuh halus Fang Zixi gemetar, tinju siang mengepal, dan niat membunuh tak berujung di matanya yang indah. "Zixi, ada apa denganmu?" tanya Tan Yun. Fang Zixi berkata, "Tan Yun, Xiao Li ini adalah orang yang membantai sebagian besar murid di istana kita di antara 10 pemimpin dinasti Shizuzu. Kuharap aku bisa membunuhnya sekarang." Setelah menghibur Fang Zixi sejenak, Tan Yun berkata, "Dia akan mati, tapi tidak sekarang. Membunuhnya sekarang hanya akan menakuti ular itu." Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu dan bertanya, "Zixi, di mana Chu Xiaotian, wakil kepala istana wilayah bintang manusia?" "Paman Chu sudah mati." Fang Zixi berkata dengan sedih, "Aku tahu Paman Chu memiliki dendam padamu, tapi dia mati untuk melindungiku dan bingsuan. Tan Yun, bisakah kamu berhenti membencinya?" Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk, melepaskan pengetahuan ilahinya, menyusup ke dalam slip giok rahasia dan mulai mengamati. Setelah membaca isi slip batu giok, Tan Yun berkata sambil mencibir, "Tuhan juga membantuku." "Tan Yun, ada apa?" Fang Zixi bertanya. Tan Yunin berkata, "Menurut dekrit rahasia, belum lama ini, Kaisar Huyanzang dan Shizu memutuskan untuk menyerang wilayah ilahi Nanzu setelah mereka dipromosikan ke wilayah Daosu. Pada saat itu, aku akan kembali ke istana kekaisaran. Selain itu, keduanya sekarang adalah Zhouxiong dari wilayah Daosu. Ketika mereka memimpin yang kuat, kita akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan istana kekaisaran dinasti Shizuzu, dan kemudian mencuci sekte dewa yang bahagia dengan darah." Fang Zixi berkata dengan penuh semangat, "Jika itu benar-benar kesempatan yang diberikan surga. Sekarang saya adalah kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao. Selanjutnya, saya akan mencoba yang terbaik untuk berlatih dan mencoba menyentuh penghalang dari alam leluhur tertinggi Tao." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Oke, selanjutnya aku akan tutup. Hari kita meninggalkan Bea Cukai adalah saat kita mulai membalas dendam." Dalam 3 hari berikutnya, Tan Yun tidak menutup pintu, tetapi selalu menemani Fang Zixi dan Xin Bingsuan. Dalam 3 hari, Tan Yun cukup tertekan bahwa tidak peduli bagaimana dia memilih atau menggoda, Fang Zixi dan Xin Bingsuan tidak berhubungan seks dengannya. Dalam arti putri kedua, hanya setelah balas dendam dan pernikahan yang sukses, Tan Yun dapat benar-benar menyentuh dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, 3 hari yang bahagia dan singkat telah berlalu. Kecuali Ji Yuyan, semua orang memasuki ruang latihan dan mulai berlatih dalam isolasi. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, waktu di luar telah berlalu 500.000 tahun. Menara Panjun, ruang budidaya 3 lantai, duduk bersila, seperti Tan Yun, yang tidak bergerak di atas batu. Embrio Tao Hongmeng kedua akhirnya mengembun di kolam Lingqi, yang berarti bahwa ia telah dipromosikan ke tingkat kedua Kekaisaran Tao. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun menghabiskan 530.000 tahun untuk memadatkan janin Kaisar Tao Hongmeng ketiga dan mempromosikan 3 ranah Kaisar Tao. Butuh 560.000 tahun dan dipromosikan ke tingkat keempat wilayah Daodi. Butuh waktu 600.000 tahun dan dipromosikan ke tingkat kelima Kekaisaran Tao. Butuh 680.000 tahun untuk memasuki 6 tingkat ranah Kaisar. Berdengung. Kehampaan bergetar hebat. Tan Yun, duduk bersila, membuka matanya dan mengedipkan matanya. Sekarang waktu eksternal telah berlalu selama lebih dari 2,8 juta tahun. Saya khawatir Kaisar Shizu dan Huyanzang akan dipromosikan menjadi Daosu. Wilayahnya penuh. Biarkan aku mengolah tubuh Hongmeng Ba terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berbisik, "Keluarlah." Segera, bola cahaya berwarna-warni terbang keluar dari alis Tan Yun dan menggantung di depannya. Tan Yuning memejamkan mata, memasuki meditasi dan berdiri di langit dalam bola cahaya berwarna-warni yang cemerlang dari Bima Sakti. "Asal abadi, telan untukku." Dalam pikiran Tan Yun, di langit berbintang yang luas, naga raksasa mengembun dari asal abadi berlayar dengan tubuh besar dan mengelilingi Tan Yun. Kemudian, untaian asal abadi yang terpisah dari naga, mengebor ke alis Tan Yun dan mulai mengeraskan daging, otot, dan tulangnya. Proses pendinginan tidak hanya tanpa rasa sakit,
tetapi juga sangat nyaman. Di luar waktu, 100.000 tahun telah berlalu. Tan Yun akhirnya menyelesaikan kultivasi pangkat Kaisar Tao Hong Mengbati, yang berarti dia dapat menghancurkan peralatan Kaisar Tao Zongpin dengan tangan kosong. Jika Tan Yun memadatkan baju besi Tao Hong Meng, kekuatannya akan melonjak liar. Dia bisa merobek leluhur Taois Zongpin dengan tangan kosong. Selain itu, dengan selesainya kultivasi Tan Yun pangkat Kaisar Hong Mengbati, ukuran tubuhnya bisa melambung hingga 360.000 kaki setelah ia menampilkan Hong Mengbati. Tan Yun perlahan membuka matanya, menunjukkan warna kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata kepada para wanita di menara, "Jangan keluar ketika seseorang datang." Setelah suara Tan Yun, dia meninggalkan menara Panjun dan muncul di luar menara. Saat berikutnya, Xiao Li, mengenakan baju besi emas, terbang ke kuil Tianmen dan mendarat di depan Tan Yun. "Ho kamu, Xiao Li, yang sekarang merupakan bobot ketujuh dari alam leluhur Tao, menatap Tan Yun, tampak seperti hantu dan berkata dengan kaget, dalam waktu kurang dari 3 juta tahun, Ho kamu telah dipromosikan dari tingkat pertama dari ranah Kaisar Tao ke tingkat ke-6 dari ranah Kaisar Tao." Tan Yun tersenyum, "Marsekal Xiao, apakah Kaisar Agung yang ingin menyerang wilayah ilahi Nanzu dengan tuan dari Sekte Dewa yang berbahagia?" "Baik tuanku," Xiao Li berkata jujur, "Kaisar Agung memerintahkanku untuk membawamu kembali ke Korea." "Oke." Setelah Tan Yun menjawab, dia melambai, berharap menara raja akan menjulang tinggi, menyusut dengan cepat, dan menelannya ke dalam borgolnya. Berdengung. Ketika kehampaan berguncang, Xiao Li menawarkan perahu dewa dan dengan hormat mengundang Tan Yun untuk naik perahu dewa. Setelah itu, dia mengemudikan perahu dewa, menerbangkan Tan Yun keluar dari istana Dewa Tianmen dan muncul di atas pulau Dewata Tianmen. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi 7 kali lipat yang sebanding dengan alam leluhur Tao, menyelimuti pulau ilahi Tianmen. Tidak ada keraguan, para jenderal mendengarkan perintah. Kejahatan yang tersisa dari istana surgawi Tianmen tidak layak menghabiskan pasukan kita di dinasti. Kami membuang waktu di sini. Semua jenderal kembali ke dinasti dengan tentara ilahi mereka sendiri. Ketaatan yang rendah hati. Dengan suara hormat, ribuan jenderal terbang keluar dari laut dan mengorbankan Sensu. Kemudian, ratusan ribu tentara sihir juga bergegas keluar dari laut dan terbang ke Sensu. Xiao Li memimpin terbang ke Shizu bersama Tan Yun. Selama penerbangan, Tan Yun memberikan suara kepada Fang Zixi di Menara Panjun, "Bagaimana kalau menyentuh penghalang leluhur Gaodao?" "Tidak." Suara kehilangan Fang Zixi terdengar dari benak Tan Yun. Sejak zaman kuno, tidak ada yang dipromosikan ke alam leluhur Tao tertinggi yang legendaris. Saya khawatir saya tidak memiliki kesempatan dengan leluhur Tao tertinggi dalam hidup saya. Tan Yun berkata, "Jangan berkecil hati. Selain itu, bahkan jika Anda tidak mempromosikan wilayah Gao Daozu, dengan kekuatan besar wilayah Daozu Anda dan saya, selama Kaisar Huyanzang dan Shizu meninggalkan wilayah ilahi Shizu, kita dapat menghancurkannya. Sekte Dewa yang berbahagia dan istana kota leluhur Shizu." Fang Zixi berkata, "Tan Yun, kamu hanya 6 tingkat kerajaan Tao. Bisakah kamu membunuh yang kuat di alam leluhur Tao?" Tan Yun menguraikan senyum di sudut mulutnya dan berkata, "Ketika saya berada di wilayah Dao Huang tingkat ke-6, kekuatan saya sebanding dengan tingkat ketiga wilayah leluhur Putong. Sekarang saya telah meningkatkan seluruh dunia. Saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan lompatan katak saya." Fang Zixi sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Tan Yun, kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa semakin tinggi levelmu, semakin kuat kemampuanmu untuk menantang di luar levelmu. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa sejak zaman kuno, para dewa kuno abadi hanya memiliki kakekmu Kaisar Tao abadi? Pada awalnya, ia dipromosikan ke ranah Kaisar Koridor. Selain itu, tidak ada dewa kuno abadi yang memasuki ranah suci koridor. Selain itu, tidak jelas bahwa Anda tidak mempromosikan alam leluhur Tao. Ketika Anda mempromosikan alam leluhur Tao 3 kali lipat ke alam leluhur Tao 4 kali lipat, itu adalah daerah aliran sungai. Setiap kali Anda meningkatkan alam kecil, kekuatan Anda meningkat 10 kali lipat." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Apa? Daozu tingkat keempat 10 kali lebih kuat dari tingkat ketiga?
Apakah maksudmu kekuatanku untuk melampaui level tidak cukup untuk membunuh orang-orang kuat di wilayah sempurna leluhur Tao biasa? Ya, itu maksudku. Fang Zixi berkata, bukannya kekuatanmu telah melemah melampaui level, tetapi kekuatanmu telah meningkat 10 kali lipat dengan setiap promosi di alam leluhur Tao dari 3 level. Kekuatan 3 kali lipat dari Daosu hanya 6 kali lebih kuat dari kekuatan ganda Daosu. Selain itu, saya baru saja mengatakan, bagaimanapun juga, protos kuno abadi Anda, tidak ada yang pernah melangkah ke lorong tanah suci, apalagi ke tanah leluhur Tao. Tepatnya, seharusnya semakin tinggi level protos kuno yang abadi, semakin kuat kekuatan lompatannya. Setelah mendengarkan ini, Tan Yun terdiam sejenak dan dengan percaya diri berkata, bahkan jika saya tidak dapat membunuh orang-orang kuat di alam leluhur Tao biasa, saya masih percaya bahwa kekuatan saya sebanding dengan 9 tingkat leluhur Tao. Dunia. Fang Zixi memikirkannya, tersenyum dan berkata, kamu adalah alternatif. Mungkin kamu benar-benar bisa melakukannya. 4 musim bergantian. 2,5 tahun kemudian, Xiaoli mengemudikan Shenzhou dan berlayar ke kota leluhur Sisu. Tiba-tiba, Tan Yun menemukan sesuatu. Dia mengerutkan kening, melirik matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, Marsekal Xiao, tunggu. Ada apa? Markis, Xiaoli bertanya dengan bingung saat dia mengendalikan Shenzhou dan menggantungnya di atas gerbang. Tan Yun tidak menjawab, tetapi menatap layar raksasa Zhang 300 juta yang tergantung di kehampaan. Tapi di layar, mereka semua dipenuhi bekas jari berdarah, ini sumpah darah. Tan Yun melihat pemandangan ini dengan sangat akrab, yang membuatnya marah. Alasan mengapa dia marah adalah bahwa ketika Tan Yun berada di wilayah ilahi Dongzu, Kaisar Dongzu meminta semua orang di dinasti leluhur Dongzu untuk membuat sumpah darah untuk membunuh keluarga dewa kuno yang abadi. Tan Yun menahan amarahnya, melihat ke samping ke arah Xiaoli dan bertanya, layar apa ini? Kembalilah ke Markis. Ini adalah sumpah darah untuk membunuh protos kuno yang abadi. Xiaoli berkata dengan jujur. Sumpah darah. Tan Yun mengerutkan kening. Protos kuno abadi tidak membenci dinasti leluhur Sisu kita. Mengapa kita harus membunuh protos kuno abadi? Xiaoli dengan hormat berkata, Tuan, Anda telah ditutup selama hampir 3 juta tahun. Ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Sekitar 2,9 juta tahun yang lalu, penguasa Dongzu Shenzong dan Kaisar Dongzu mengundang Kaisar Sisu, Huyanzang, Kaisar Nanzu dan Kaisar Beizu untuk mengunjungi Dongzu Shenyu. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Agung kita setelah dia kembali, setelah melarikan diri dari domain ilahi Dongzu, keluarga ilahi kuno yang abadi diambil alih oleh pengorbanan besar sekte ilahi Dongzu di wilayah Laut Ajaib. Ketika pengorbanan besar akan membunuh kejahatan yang tersisa, seorang penyihir di lautan iblis bergegas keluar dari air untuk menghentikannya. Jika bukan karena tangan penyihir itu, kejahatan yang tersisa akan mati. Membingungkan bahwa Kaisar Tao abadi membunuh Raja Iblis yang agung di masa lalu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa penyihir tidak dapat membantu kejahatan yang tersisa, tetapi saya tidak tahu mengapa penyihir harus membantu musuhnya. Tan Yun pura-pura terkejut, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kemudian? Xiaoli berkata dengan jujur, nanti, 4 kaisar besar, Huyanzang, Patriark Dongzu Shenzong, dan orang-orang kuat lainnya khawatir bahwa suatu hari kejahatan yang tersisa dari protos kuno abadi akan bergandengan tangan dengan iblis di wilayah Laut Iblis untuk menduduki wilayah manusia. Oleh karena itu, dinasti leluhur Sisu kami berpartisipasi di dalamnya dan membunuh semua orang dari protos kuno abadi dan iblis jahat. Haha, itu orang yang baik untuk membunuhnya. Setelah mencibir di hati Tan Yun, dia berkata, oke, aku tahu. Ayo pergi dan temui Kaisar. Itu si Markis. Setelah Xiaoli menjawab, dia pergi jauh-jauh dengan Tan Yun. Tepat di luar aula Kaisar rencana 5 tahun ke-9, dia mendengar suara-suara lama datang dari aula. Tan Yun bertanya tentang gengsi, tetapi dia melihat bahwa istana Kaisar Agung dalam rencana 5 tahun ke-9 penuh dengan orang-orang kuat. Di antara mereka adalah Huyanzang, pemimpin sekte dewa yang bahagia, dan pelindung sekte yang lebih tua, Zhuangziyu, tetapi imam besar tidak ada di sini. Selain itu, ada 300 pemimpin tingkat tinggi di wilayah leluhur Tao. 300 orang adalah yang kuat dari 1 hingga 9 di wilayah leluhur Tao. Di sisi lain,
Di dinasti leluhur Shizu, ada Kaisar Agung Shizu, yang memiliki wilayah penuh Daozu, Grand Marshal Dongzhen, yang 9 kali wilayah Daozu, dan Grand Marshal Nanzhen, Grand Marshal, Marsekal Shizhen dan Marsekal Agung Beizhen, yang juga 8 kali wilayah Daozu. Selain Xiaoli, ada 9 Marshal dan 200 orang kuat di wilayah leluhur Tao, mulai dari 1 hingga 7. Apakah leluhur Tao yang kuat di aula semua orang dari dinasti leluhur Shizu dan Sekte Dewa yang bahagia? Tidak, tentu saja tidak. Lebih dari 500 leluhur Tao yang kuat di sini hanyalah orang-orang yang akan berangkat untuk menyerang wilayah Dewa Nansu. Tan Yun berjalan ke aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9 tanpa menunjukkan wajahnya. Dia membungkuk kepada Kaisar Shizu dan berkata, "Bawahanku telah melihat Kaisar." "Zanger, senang kamu kembali." Kaisar Shizu bangkit dari kursi naga, memandang Tan Yun, dan bertanya, "Zanger, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun. Anda sudah menjadi Kaisar tingkat ke-6 Dao. Bagus. Katakan dengan cepat bagaimana caranya, kuatkah kemampuanmu untuk melampaui level itu?" Kaisar Agung memujiku. Tan Yun berkata dengan hormat, "Kekuatan bawahanku harus sebanding dengan 9 tingkat tanah suci." "Apa? Jeoshong dari tanah suci Tao?" Kaisar Shizu terkejut. Jika dia tahu bahwa kekuatan nyata Tan Yun tidak lebih lemah dari Jeoshong tanah suci Tao, dia akan terkejut dan ketakutan. Kaisar Shizu melangkah maju beberapa langkah, menepuk bahu Tan Yun, dan berkata dengan penuh arti, "Zanger, di sebelahmu adalah Huyanzang, pemimpin Sekte Dewa yang berbahagia. Kaisar juga membencinya, tetapi kami tidak sekuat orang lain, jadi kami hanya bisa menanggung penghinaan. Menurut perjanjian darah akan dicabut ketika leluhur Shizu dan Sekte Dewa yang bahagia bersama-sama menaklukkan 4 wilayah dewa. Pada saat itu, kita akan menghancurkan Sekte Dewa yang bahagia dan menjadi malu." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Semuanya di bawahnya tunduk pada pengaturan Anda." "Zanger, Kaisar membubarkan pertunanganmu dengan Xier. Apakah kamu tidak membenci Kaisar?" "Jangan membenci. Bagaimanapun, kamu adalah Kaisar yang agung. Kamu harus memperhitungkan situasi keseluruhan." Tan Yun berkhotbah. "Zanger, jika menurutmu begitu, aku sangat terhibur. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk di masa depan." Kaisar Shizu berkata, "Sapa Huyanzang." Tan Yun mengangguk, memeluk Huyanzang dan berkata, "Saya telah melihat Patriark. Shen Wuhou tidak harus sopan." Huyanzang mengangguk dan mengerutkan kening. "Shen Wuhou, apakah Anda punya berita tentang 7 putri?" "Tidak," kata Tan Yun. "Jika demikian, bawahan saya akan segera memberi tahu Anda." Huyanzang mengangguk dan berhenti bicara. Pada saat ini, Kaisar Shizu berkata, "Zanger, di antara orang-orang yang hadir." Setelah Kaisar Agung pergi, Permaisuri Liu memutuskan segalanya di istana. "Kamu harus mencoba yang terbaik untuk membantunya, oke?" Tan Yun dengan hormat berkata, "Bawahan mengerti." "Baiklah," kata Kaisar Shizu, "Zanger, kamu dan 10 marsekal harus turun duluan. Kaisar dan Patriark memiliki sesuatu untuk didiskusikan." "Bawahanku pergi," kata Tan Yun. Dengan 10 marsal seperti Xiaoli, dia mundur dari aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9. Tan Yun memandang ke 10 orang itu dan berkata, "Aku lelah. Aku akan kembali ke mansion dulu. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kamu bisa memberitahuku." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun bolak-balik melewati istana dan kembali ke rumah Shen Wuhou untuk pertama kalinya. Meskipun Tan Yun tidak pernah tinggal di mansion, selalu ada ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, dan ribuan penjaga di mansion besar itu. Beberapa jam kemudian, cahaya bulan yang terang menyinari istana. Rumah Shen Wu Markis, Aula Wuhou. Setelah mendirikan perbatasan, Tan Yun mengorbankan menara Panjun. Setelah gadis-gadis itu keluar dari menara dan duduk di aula, Fang Zixi bertanya, "Tan Yun, kapan kamu akan mulai?" Mata indah Tan Yun berbinar, "Kita akan melakukannya lagi ketika pasukan wilayah ilahi Shizu menyerbu wilayah ilahi Nansu." "Ya," Fang Zixi mengangguk. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Zixi, setelah Kaisar Shizu pergi, dia menyerahkan kekuasaan untuk Permaisuri Liu. Agaknya, mereka yang kuat dalam keluarga Liu juga akan melindungi istana." Fang Zixi berkata,
keluarga Liu adalah keluarga terbesar di dinasti leluhur Sisu. Liu Wenhu, ayah dari permaisuri Liu, sudah menjadi tingkat ke-8 dari alam leluhur Tao ketika dia berpartisipasi dalam serangan ke kuil Tianmen. Sekarang saya khawatir itu adalah tingkat ke-9 dari alam leluhur Tao. Tan Yun berkata, saya bisa berurusan dengan Liu Wenhu. Yang saya khawatirkan adalah masih ada orang kuat di istana leluhur Sisu. Tidak, kata Fang Zixi, ketika saya menyerang kuil Tianmen, saya mengenal semua orang kuat dari dinasti leluhur Sisu. Selain itu, pikirkanlah, jika istana leluhur Sisu benar-benar memiliki kekuatan leluhur Tao yang besar, bagaimana mungkin Kaisar Sisu menyerahkan setengah wilayahnya kepada sekte dewa yang berbahagia? Bagaimana dia bisa sujud dan menjadi menteri? Tan Yun mengangguk dan berkata, itu masuk akal, tetapi mungkinkah Kaisar Sisu mengundang bantuan asing untuk duduk di istana kekaisaran? Fang Zixi berpikir sedikit, mungkin untuk meminta bantuan asing, tapi... Suara Fang Zixi adalah makanan, dan matanya yang indah menunjukkan kebencian yang besar, tapi bagaimanapun, saya ingin mencuci istana dengan darah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Kota leluhur Sisu. Di langit luas di luar kota, Kaisar Sisu dan Huyanzang berdiri di udara. Di belakang mereka, ada lebih dari 500 Tao yang kuat. Dalam kekosongan di depan Kaisar Sisu dan Huyanzang, ada ratusan miliar pasukan. Ratusan miliar pasukan terdiri dari 3 dewa. Rute pertama adalah Sekte Dewa yang bahagia, yang mengirim sejumlah kecil murid dan tingkat tinggi. Jalan kedua adalah dari dinasti leluhur Sisu. Cara ketiga adalah klan patriarkal yang kuat di wilayah ilahi Sisu. Pada awal tahun itu, ketika dinasti leluhur Sisu menjadi anak perusahaan dari Sekte Dewa yang berbahagia, Huyanzang membuat sekte di wilayah Dewa Sisu tunduk dan menjadi anak perusahaan dari Sekte Dewa yang berbahagia dengan cara paksaan dan bujukan. Bersujud kepada Tuhan, bersujud kepada Kaisar. Ratusan miliar pasukan berteriak serempak, dan suaranya mengguncang langit. Mereka berlutut di udara menuju Huyanzang dan Kaisar Sisu. Tidak ada hadiah. Setelah Huyanzang meminta tentara ketiga untuk bangun, matanya yang berlumpur menunjukkan arti mendominasi dunia, dan suara tebal menembus awan. Jutaan tahun yang lalu, Sekte Dewa kami yang berbahagia menghancurkan kuil Tianmen, dan kemudian menyatukan wilayah Dewa Sisu. Ini suatu prestasi. Sekarang, saatnya bagimu untuk membangun pencapaian besar. Ketika Sekte Dewa kita yang bahagia menaklukkan wilayah Dewa Nanzu, setengah dari wilayah manusia dari leluhur tertinggi akan berada di bawah kendali kita. Pemimpin sekte kami memiliki kepercayaan diri. Suatu hari, Sekte Dewa kami yang bahagia akan menjadi penguasa unik dari dunia leluhur tertinggi. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Ratusan miliar pasukan dari rute ketiga, dengan satu suara, mengilhami orang tuli, laporkan kembali ke Patriark, kami memiliki kepercayaan diri. Bagus, kata Huyanzang dengan tatapan serius. 3 angkatan bersenjata mendengarkan perintah dan pergi bersama Tuhan kita. Selanjutnya, puluhan ribu perahu Senzu, penuh dengan 3 tentara, mengikuti Kaisar Huyanzang dan Sisu untuk meninggalkan leluhur dinasti Sisu. Waktu berlalu, 10 tahun telah berlalu. Tentara wilayah ilahi Sisu tiba-tiba di perbatasan wilayah ilahi Nanzu dan menyerbu ke wilayah ilahi Nanzu. Berdasarkan prinsip bahwa mereka yang menyerah tidak akan membunuh, mereka menyerang kota dan menjarah tanah, dan pergi jauh-jauh menuju istana kekaisaran kota leluhur Nanzu. Ketika Kaisar Nanzu mengetahuinya, dia sangat marah dan secara pribadi memimpin orang kuat yang memimpin wilayah leluhur untuk melawan tentara Sisu Senyu. Pada saat yang sama, Kaisar Antartika mengirim utusan ke gerbang utama di wilayah ilahi Antartika untuk meminta dukungan. Sekte-sekte besar mengerti bahwa tidak ada alasan untuk menyelesaikan telur di bawah dinasti Qing, jadi mereka mengirim yang kuat untuk pergi ke dinasti leluhur Nanzu dalam upaya untuk bergandengan tangan melawan tentara Sisu Senyu. 4 musim berganti, dan dalam sekejap mata, 6 tahun lagi telah berlalu. Selama periode ini, Kaisar Nanzu, yang 9 kali berada di wilayah Daozu, tidak bertarung dengan Kaisar Huyanzang dan Sisu secara langsung, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan mereka. Dia harus menunda lagi dan lagi. Dia tidak akan bertemu mereka kecuali dia harus. Segera, 13 tahun berlalu. Sudah 29 tahun sejak tentara Sisu Senyu berangkat. Sisu Senyu,
Istana Kekaisaran, Aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9. Laporan. Pada saat ini, pengawal lapis baja emas bergegas ke aula dan bersujud kepada Permaisuri Liu yang duduk di kursi naga, setelah melapor kepada Kaisar, pemimpin Sekte Guiyuan telah kembali. Pemimpin Sekte Guiyuan, bernama Fang Xikun, adalah nenek moyang 8 kali lipat Taoisme. Dia adalah orang kepercayaan Kaisar Sisu. Tolong cepat datang. Liu Dihou segera berkata. Pelayanan yang rendah hati, patuhi. Setelah menerima perintah, pengawal Jinjia bangkit dan mundur dari Aula Kaisar Agung Rencana 5 tahun ke-9. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan kerangka tao dan angin peri berjalan ke aula dengan penuh semangat dan berteriak, setelah bertemu Kaisar, bawahanku membawakanmu kabar baik. Apa kabar baiknya? Permaisuri Liu bangkit dari kursi naga dan menunjukkan tatapan penuh harapan di matanya. Fang Xikun bersemangat dan berkata, setelah melaporkan kembali ke Kaisar, Kaisar Agung dan penguasa Huyan telah berhasil membunuh Kaisar Agung Nansu. Sekarang mereka sedang memperbaiki wilayah ilahi Nansu. Haha, Permaisuri Liu tertawa penuh semangat. Oke, bagus. Tuan Fang, kapan mereka akan kembali? Fang Xikun berkata dengan jujur, setelah melaporkan kembali ke Kaisar, Kaisar Agung meminta bawahannya untuk memberitahu Anda bahwa dalam 100 tahun paling banyak, ketika rezim di wilayah ilahi Nanzu telah stabil, ia akan kembali ke dinasti bersama dengan pemimpin Huyan. Kaisar Agung dan penguasa Huyan juga mengatakan bahwa Anda harus memberitahu kabar baik ini kepada Shizu Senyu dan biarkan saya menikmati Senyu bersama. Mendengar pidato itu, Permaisuri Liu mengangguk. 2 jam kemudian, rumah Sen Wu Hou. Di aula Markis Wu, Tan Yun duduk bersila dan memejamkan mata. Tiba-tiba, dia mendengar suara pelayan Zhou dari luar aula. Markis, kabar baik, kabar baik. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Zhou dipindahkan kembali ke kediaman Sen Wu Hou dari rumah putri ke-7 sebagai pembantu rumah tangga. Tan Yun perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah, masuk dan jawab. Setelah Menteri Zhou berturut-turut memasuki aula, mereka menari dengan penuh semangat dan berkata, laporkan kepada Markis bahwa tentara kita dari Shizu Senyu telah menang. Betulkah? Tan Yun tiba-tiba bangkit. Itu benar. Pemimpin Zhou berturut-turut berkata, Kaisar Besar dan penguasa Huyan telah membunuh Kaisar Besar Nanzu, menghancurkan dinasti leluhur Nanzu dan menaklukkan wilayah ilahi Nanzu. Sekarang kami sedang mengkonsolidasikan kekuatan politik kami, dan kami akan kembali ke dinasti paling lama dalam 100 tahun. Mata Tan Yun menunjukkan rasa terhapus. Apakah berita ini dapat dipercaya? Dapat diandalkan, cukup dapat diandalkan. Zhou Liren berkata, 2 jam yang lalu, berita itu datang dari Aula Kaisar Agung Rencana 5 tahun ke-9. Kaisar Permaisuri membiarkan seluruh wilayah Dewa Shizu bersenang-senang. Bagus, sangat bagus. Tan Yun tertawa. Pada saat ini, seorang pengawal baju besi emas datang keluar aula, berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, Tuan, Permaisuri meminta Anda untuk pergi ke Aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9 untuk berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Aku mencarinya, tapi dia mencariku duluan. Tan Yun mencibir dalam hatinya dan berkata diam-diam, kembali dulu, dan aku akan segera pergi. Aku akan mematuhimu, dan aku akan pensiun. Setelah pengawal Jinjia pergi, Tan Yun bertanya kepada Zhou Liren, pembantu rumah tangga, bisakah kamu menandatangani sumpah darah untuk membunuh protos kuno abadi di kota leluhur Sisu? Tidak, Zhou Liren berkata, untuk saat ini, hanya kota leluhur Sisu yang telah ditandatangani di dinasti saya, dan kota serta istana lain belum ditandatangani. Tan Yun tampak seperti pertanyaan biasa dan berkata, apakah kamu ingin menandatangani? Hou Ye, maukah kamu membunuh kepalamu untuk mengatakan yang sebenarnya? Zhou Liren mengecilkan lehernya. Tidak, kata Tan Yun. Itulah yang dikatakan bawahanku. Zhou Liren berkata, bawahanku tidak mau. Mengapa? Tanya Tan Yun. Zhou Liren berkata, sebelum bertemu Markis, bawahan saya sering menggertak yang lembut dan takut yang keras dan merampok milik orang lain. Bawahan saya bertanya pada diri sendiri bahwa mereka bukan orang baik. Namun, dalam masalah protos kuno abadi, bawahan saya merasa bahwa siapapun yang ingin membunuh protos kuno yang abadi adalah orang dengan kerusakan moral dan tidak memiliki hati nurani. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, iblis dari domain ganas iblis mencoba membunuh manusia.
Protoss kuno yang abadi berjuang mati-matian untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, sekarang ada stabilitas dunia leluhur tertinggi. Namun, Kaisar Tao abadi dibunuh secara brutal oleh orang-orang kuat itu. Sekarang, tidak mudah untuk memiliki Protoss kuno yang abadi hidup. Mereka masih ingin membunuh mereka semua. Ini bukan kehilangan hati nurani. Ada apa? Setelah mendengarkan, Tan Yun memandang Zhou Liren dan tersenyum. Hou Ye, apa yang kamu tertawakan? Zhou Liren bingung. Saya tidak tahu sebelumnya, tetapi sekarang saya tahu bahwa Anda adalah pria yang baik. Tan Yun memutar tangan kanannya dan menyerahkan cincin leluhur kepada Zhou Liren. Hou Ye, apa yang kamu lakukan? Zhou Liren bingung. Ketika saya bertemu Yunxi dan Anda di lautan sihir, saya meminjam sushi terbaik Anda. Tan Yun berkata, aku bilang aku harus mengembalikannya padamu. Aku sibuk melupakannya. Ambillah sekarang. Hou kamu. Begitu Zhou Liren berbicara, dia pasti terganggu oleh Tan Yun. Iya, Zhou mengambil alih cincin leluhur dan melepaskan pengetahuan ilahinya. Ketika dia menemukan bahwa ada ratusan miliar batu leluhur kelas atas di dalamnya, tubuh tuannya bergetar dan berseru, Tuan, Anda memberi terlalu banyak. Tan Yun tersenyum, menepuk pundak Zhou Liren dan berkata, ambil batu leluhur ini dan tinggalkan dinasti leluhur Shizu di malam hari. Semakin jauh Anda, semakin baik. Hou kamu, apakah kamu ingin menyingkirkan posisi rendah hati? Zhou Liren segera berlutut, menatap Tan Yun dan berkata, Hou Ye, di mana posisi rendah hati itu buruk? Posisi rendah hati dapat diubah. Tolong jangan singkirkan posisi rendah hati. Markis, tolong posisi yang rendah hati. Tan Yun membungkuk dan mengulurkan tangan untuk membantu Zhou Liren. Dia berkata, karena istana kekaisaran dan kota Shizu akan berubah. Jika kamu tidak pergi, hidupmu akan dalam bahaya. Selain itu, kamu tidak hanya harus pergi, tetapi juga membawa semua orang di keluargamu. Tan Yun berkata, ngomong-ngomong, kamu juga mengikutiku. Aku tidak ingin kamu melakukan apapun. Zhou Liren bingung dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Hou, saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Tentara Shizu kami telah merebut wilayah Dewa Nansu. Bagaimana dinasti leluhur Shizu bisa berubah? Mungkinkah? Zhou Liren memikirkan sesuatu dan wajahnya sangat berubah. Bawahan saya tahu bahwa Permaisuri Liu memiliki dendam dengan Anda jutaan tahun yang lalu. Mungkinkah dia ingin membunuh Anda, jadi Anda membiarkan bawahan saya melarikan diri, kan? Tan Yun menepuk pundak Zhou Liren dan berkata, jangan pikirkan itu. Ketika kamu melarikan diri dari Shizu Zuchao, kamu akan segera tahu alasannya. Sekarang panggil semua orang di rumah di luar kuil segera. Ada yang ingin saya katakan. Tan Yun tahu bahwa begitu dia mulai membunuh kota, itu akan segera diperkenalkan ke telinga Zhou Liren. Bawahan patuh. Setelah Zhou Liren menjawab, dia pergi dengan tergesa-gesa. Tan Yun, apakah kamu ingin melakukannya malam ini? Suara Fang Zixi terdengar di benak Tan Yun. Ya, Tan Yun berkata dengan positif, lakukan malam ini. Oke, di Menara Panjun, Fang Zixi yang mengepalkan tinjunya, gigi Bei mengatup dan berbisik, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Selama bertahun-tahun, Fang Zixi sering memikirkan penghancuran kuil Tianmen, dan hatinya seperti pisau. Sesaat kemudian, di luar aula markis, ribuan penjaga dan pelayan berdiri dengan rapi. Setelah Tan Yun melangkah keluar, semua orang memberi hormat satu demi satu. Setelah Tan Yun meminta orang-orang untuk bangun, dia menawarkan cincin leluhur dan menggantungnya di depan mereka. Huala, potongan batu leluhur kelas atas mengalir dari cincin seperti air terjun dan menumpuk seperti gunung di tanah. Ada triliunan batu leluhur terbaik ini. Melihat begitu banyak batu leluhur kelas atas, semua orang kecuali Zhou bersemangat dan berpikir bahwa Markis akan memberi hadiah. Tan Yun berkata, mari kita bagi batu leluhur terbaik ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Tuan Hou. Setelah membagi batu leluhur terbaik dengan kegembiraan, Tan Yun berkata, kalian semua mengikuti pengurus rumah tangga dan meninggalkan kota leluhur Shizu dan menjauh dari wilayah ilahi Shizu. Ketika mereka bingung, Tan Yun berkata, jangan tanya apa-apa. Ini perintah. Segera pergi. Zhou Liren membawa mereka pergi.
Setelah Zhou Liren menawarkan kuil ruang waktu Master, dia melihat kembali ke orang-orang, masuk ke kuil. Itu pembantu rumah tangga. Dengan kebingungan, mereka tidak berani melanggar perintah Tan Yun dan memasuki kuil ruang waktu satu demi satu. Zhou Liren menatap Tan Yun. Dia berlutut dengan gemetar. Itu samar-samar terlihat di bawah sinar bulan. Ada keengganan besar untuk menyerah di matanya yang keruh. Hati-hati, Markis. Bawahanku percaya padamu. Orang yang beruntung punya surganya sendiri. Dalam hati Zhou Liren, dia memutuskan bahwa Permaisuri Liu ingin melawan Tan Yun sementara Kaisar Shizu tidak ada di istana. Tan Yun meminta dirinya dan orang lain untuk pergi demi dirinya sendiri dan orang lain. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Bawahanku pergi. Setelah Zhou menjabat, dia berbalik langkah demi langkah dan menghilang ke dalam malam. Melihat sekeliling ke rumah yang kosong, Tan Yun memberi suara kepada Fang Zixi di Menara Raja, Zixi, saatnya bagi kita untuk membalas dendam. Sesaat kemudian, di Aula Kaisar Besar Rencana 5 tahun ke-9, di ruang rahasia bawah tanah yang besar, seorang lelaki tua berambut putih duduk bersila. Di samping lelaki tua itu, berdiri seorang pemuda tampan. Wanita cantik yang berdiri di depan tua dan muda adalah Permaisuri Liu. Senior, bagaimana menurutmu? Tanya Permaisuri Liu. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening dan masih tidak berbicara. Pemuda di sampingnya berkata, Taizu, kamu berjanji pada Kaisar Permaisuri untuk membunuh Xiao Zhang. Xiao Zhang, seorang bajingan, meninggalkanku ketika dia sedang merekrut kerabat dan hampir membunuhku. Ya, pemuda tidak lain adalah Lu Chen. Pria tua berambut putih di samping Lu Chen adalah mantan Kaisar Lu Jundao dan Lu Jundao Zhu saat ini. Sekarang dia adalah kekuatan wilayah Dao Zhu. Sebelum meninggalkan wilayah ilahi Shizu dan menyerang wilayah ilahi Nanzu, Kaisar Shizu dan Huyan Zhang secara pribadi mengundang Lu Jundao Zhu untuk keluar dari gunung dan duduk di istana Shizu. Tidak ada yang tahu tentang kepergian Lu Jun dari gunung kecuali Permaisuri Liu dan ayahnya Liu Wenhu. Penatua, kamu mengatakan bahwa apapun kondisinya, aku akan berjanji padamu. Kata Liu Dihou. Lu Jundaozu menghela nafas dan berkata, saya juga ingin membunuh Markis Shenwu, tetapi Anda tahu, Kaisar sangat mementingkan Markis Shenwu. Begitu berita itu bocor, konsekuensinya adalah kemarahan Kaisar Shizu. Permaisuri Liu berkata dengan nada positif, jangan khawatir, Tuan. Markis bela diri ilahi hanya 6 tingkat kekaisaran Tao, dan Anda adalah kekuatan tertinggi dari alam leluhur Tao. Jika Anda ingin membunuhnya, maukah Anda membunuhnya? Bukankah itu mudah? Juga, kamu bisa membunuhnya. Aku akan menangani sisanya. Lu Jundaozu mengangguk, dan matanya yang keruh menunjukkan sebuah tanda, bagus. Baiklah, kata Permaisuri Liu, hitung waktunya. Benda sialan itu akan segera datang. Ayo pergi, tetua. Kemudian, Permaisuri Liu, Lu Jun, Daozu dan Lu Chen menghilang dari ruang kultivasi, dan saat berikutnya muncul di Aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9. Hahaha, dengan suara senyum tua. Ayah, apakah kamu sudah menerobos? Permaisuri Liu bangkit dan berkata dengan penuh semangat. Ya, hahaha. Liu Wenhu berkata sambil tersenyum, baru saja, ayahku akhirnya dipromosikan ke tingkat ke-9 wilayah Daozu. Selamat, Liu Xiandi. Lu Jun berkata sambil tersenyum. Hehehe. Liu Wenhu berkata sambil tersenyum, Saudara Lu Jun, diperkirakan Anda akan menyentuh penghalang Gao Daozu. Sayang, Lu Jun dan Daozu menggelengkan kepala dan menghela nafas, belum. Sangat sulit untuk memasuki alam legendaris dari Daozu tertinggi. Sementara Liu Wenhu sedang berbicara dengan Lu Jun Daozu, Tan Yun bertemu dengan cahaya bulan yang terang dan datang keluar aula. Tan Yun memandangi 4 orang di aula utama. Setelah memusatkan pandangannya pada Lu Chen, dia melangkah ke aula utama dan membungkuk dan berkata, setelah bawahan saya melihat Kaisar, saya tidak tahu apa perintah untuk memanggil Kaisar. Shen Wuhou, mengapa kamu mengatakan bahwa Permaisuri Liu menginginkanmu? Permaisuri Liu mencibir dan berkata, Boom. Pintu aula ditutup. Besar. Permaisuri Liu mengucapkan kata, besar. Di aula Kaisar Agung dalam rencana 5 tahun ke-9, kekuatan waktu dan ruang berputar dengan cepat. Tiba-tiba, kekosongan di aula meluas puluhan ribu kali dan menjadi sangat luas. Jelas,
Aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9 adalah artefak. Sialan Xiao Zhang, sekarang kamu tahu Permaisuri akan menutup pintu dan membunuh anjing itu. Permaisuri Liu menatap Tan Yun dan menunjukkan wajahnya yang garang. Apakah kamu ingat ketika kamu pertama kali datang ke Istana Sisu, kamu mempermalukan Permaisuri dengan dukungan jalang kecil Yu Yunxi itu? Mata Tan Yun sedikit menyipit. Pertama-tama, ingatlah padaku bahwa Yunxi bukan jalang. Kedua, tentu saja, aku ingat mempermalukanmu. Aku tidak hanya mempermalukanmu, tetapi juga sebuah rahasia besar. Aku ingin memberitahumu sekarang. Saya tidak ingin mendengar rahasia yang ingin Anda ceritakan. Setelah kata-kata Liu Di, Tan Yun menyela. Jangan khawatir, Permaisuri, Anda akan sangat tertarik dengan rahasia ini. Tapi sebelum aku memberitahumu rahasianya, aku ingin bertanya padamu, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuhku? Kaisar Sisu, bukankah begitu? Jika kamu membunuhku, bagaimana kamu bisa menjelaskannya kepada Kaisar Sisu? Permaisuri Liu mencibir, itu Permaisuri Ben. Apa yang bisa kamu lakukan dengan Permaisuri Ben? Kamu mati hari ini. Juga, ketika Kaisar Agung kembali, Kaisar berkata bahwa kamu gagal dalam perampokan dan mati. Apakah kamu pikir Kaisar Agung masih ragu? Mencium pidato, Papa. Tan Yun tersenyum dan bertepuk tangan, bagus. Benar-benar bijaksana. Pada saat ini, Lu Chen mengambil langkah maju, tubuhnya dipenuhi dengan 4 napas kekaisaran Tao, dan berkata dengan tegas, Xiao Zhang, kamu bajingan sialan, kamu meninggalkanku ketika kamu merekrut kerabat daripada Tao. Hari ini aku akan melakukannya. Tidak hanya meninggalkanmu, tetapi juga membiarkanmu mati kesakitan. Lu Chen sama sekali tidak takut pada Tan Yun, karena dalam jutaan tahun ini, dia benar-benar mendapatkan biografi Taizu Lu Jun dan Daozu yang sebenarnya. Dia yakin bahwa bahkan jika Tan Yun adalah Dao di tingkat ke-6, dia bukan lawannya. Tutut, siapa aku? Ternyata Lu Chen lah yang dikalahkan oleh anak buahnya dan menyelamatkan nyawa seekor anjing olehku. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Saya akan membunuh kamu. Lu Chen sangat marah. Dia membalikkan tangan kanannya dan menawarkan pedang suci. Ketika dia akan memulai, Lu Jun Daozu melambaikan tangannya dan berkata, Chen tunggu sebentar. Leluhur Tao Lu Jun memandang Tan Yun dan berkata tanpa ragu, Nak, bunuh dirimu. Dengan cara ini, leluhur Taoku akan membiarkanmu mati. Pada saat ini, suara Fang Zixi terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun, orang ini adalah Daozu Lu Jun dan kesempurnaan Daozu yang luar biasa. Orang tua lainnya adalah Liu Wenhu, ayah dari Permaisuri Liu. Sekarang dia adalah 9 kekuatan alam leluhur Tao. Begitu saya mulai nanti, saya akan berurusan dengan Lu Jun dan leluhur Tao. Liu Wenhu akan memberikannya kepada Anda. Ya, setelah suara Tan Yun, dia menatap Lu Jun Daozu dengan mata muram. Aku tahu kamu adalah Taizu Lu Chen, hari ini Lu Jun Daozu, tapi lalu kenapa? Nak, nafasmu besar. Lu Jun Daozu melirik Tan Yun. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Aku sangat mampu. Setelah Tan Yun mencibir, dia tiba-tiba menatap Liu Dihou. Yah, aku, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda rahasianya. Mendengarkan. Aku tahu pembunuh Yu Yunyi dan Yu San. Aku tidak percaya padamu. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melepaskan Peng Zuli, memadatkan gambar memori dari udara kosong. Di layar, Tan Yun sengaja mengaburkan penampilan Yu Yunxi. Di mata Permaisuri Liu dan Liu Wenhu, Yu Yunxi membunuh Yu Yunyi dan Yu San terlebih dahulu dan kemudian. Saner. Dalam sekejap, air mata Permaisuri Liu mengaburkan pandangannya. Ketika gambar memori menghilang, dia menatap Tan Yun dengan mata merah dan berteriak. Katakan siapa yang membunuh Yier dan Saner. Tan Yun berkata sambil tersenyum bercanda, maaf, aku tidak ingin memberitahumu. Jika kamu tidak berani mengatakan, Permaisuri ingin kamu bertahan, bukan mati. Permaisuri Liu berkata dengan marah. Pada saat ini, Liu Wenhu menatap Tan Yun dengan marah. Dari gambar ingatan, ketika si pembunuh membunuh kedua cucuku, kamu ada di sebelahku, kan? Ya, kamu selalu memiliki penglihatan yang bagus. Tan Yun mengangguk dan tersenyum. Saya tidak hanya dekat, saya juga kaki tangan, tapi jadi apa? Jika kamu ingin membunuhku,
aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Begitu suara itu jatuh, senyum Tan Yun menghilang dan digantikan oleh keganasan. Wosh. Dia tiba-tiba menunjukkan langkah surgawi Hong Meng-nya, melintas 2 kali di aula arogan, dan pergi ke permaisuri Liu dan Lu Chen. Putri, hati-hati. Anak debu, hati-hati. Liu Wenhu dan Lu Jun Daozu terkejut. Ketika mereka baru saja bereaksi, Tan Yun telah mencubit permaisuri Liu. Melihat Tan Yun, Liu Wenhu, Lu Jun dan Daozu tidak marah pada awalnya, tetapi muncul gelombang badai di hati mereka, terkejut. Karena mereka dapat melihat dari kecepatan bergerak Tan Yun Fang bahwa kecepatan bergeraknya sebanding dengan 8 kali lipat wilayah Daozu. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa Tan Yun, seorang kaisar Tao 6 kali lipat, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Anda tahu, ranah kaisar Tao adalah ranah tanah suci Tao, dan ranah leluhur Tao adalah ranah tanah suci Tao. Setelah shock, mereka memelototi Tan Yun, lepaskan putriku. Biarkan debu leluhur Tao kita pergi. Jika tidak, leluhur Tao kita ingin Anda mati. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun memandang mereka seperti orang idiot dan tidak berbicara. Segera, Tan Yun memandang permaisuri Liu, yang gemetar dan pucat di tangan kirinya, dan suara ketidakpedulian terdengar, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena seseorang ingin membunuhmu lebih dari aku. Ya, Tan Yun tidak akan membunuh permaisuri Liu. Dia ingin menyelamatkan hidupnya dan membiarkan Yu Yunxi membunuhnya sendiri. Tidak, ayah selamatkan aku, teriak permaisuri Liu, tetapi Tan Yun meremas tenggorokannya di tangan kirinya, mencurahkan kekuatan leluhur, dengan kulit leher permaisuri Liu yang patah, ke alisnya dan dipenjarakan. Kolam rohnya. Shen Wuhou, ada yang ingin dikatakan. Jangan sakiti putriku. Liu Wenhu menahan dorongan untuk merobek Tan Yun hidup-hidup dan berkata dengan tergesa-gesa. Berdengung. Tan Yun menutup telinga. Ketika kekosongan itu sedikit beriak, menara Wang Jun terbang keluar dari lengan bajunya dan melonjak hingga 10.000 kaki dari aula. Subing, awasi dia, jangan biarkan wanita beracun itu mati. Tan Yun berkata, dan tiba-tiba melemparkan permaisuri Liu ke menara Wang Jun. Ketika permaisuri Liu hendak dilempar ke menara, Liu Wenhu mengambil kesempatan itu, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke menara Wang Jun. Tidak, ketika Liu Wenhu mengulurkan tangan dan hendak menangkap permaisuri Liu, dia tiba-tiba berteriak, tetapi dia merasakan napas yang kuat keluar dari menara. Suara mendesing. Saat berikutnya, Fang Zixi, mengenakan gaun merah, terbang keluar dari menara dan melintas melewati permaisuri Liu. Telapak giok tiba-tiba berbalik dan menepuk dada Liu Wenhu. Ketika Liu Wenhu menemukan bahwa orang yang muncul adalah Fang Zixi, dengan ngeri, dia tidak bisa mengelak, dan meniup tinju kanannya ke Fang Zixi. Bang! Ledakan. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, badai energi meledak seperti nebula, menghancurkan kekosongan besar di aula. Ketika kekosongan pulih, kulit kepalan tangan kanan Liu Wenhu meledak, mulutnya menyemburkan darah, dan tubuhnya terbang ribuan kaki terbalik di udara. Fang Zixi, kamu belum mati. Liu Wenhu menatap Fang Zixi dengan tidak percaya di matanya. Pada saat ini, setelah permaisuri Liu dilemparkan ke menara Panjun, Tan Yun melambai, dan menara Panjun berubah menjadi pita dan menyerapnya ke dalam borgolnya. Ya, kamu terkejut bahwa pemimpin istana tidak mati, kan? Fang Zixi memandang Liu Wenhu, dan matanya yang indah berbinar dengan gagasan membunuh. Pada awalnya, Anda memimpin Liu Jiaqiang, tentara dinasti Shizuzu dan para murid sekte dewa yang berbahagia untuk menghancurkan kuil Tianmen kami. Hari ini adalah waktu kematianmu. Setelah kamu mati, aku akan membunuh semua keluarga Liumu. Liu Wenhu memandang Lu Jun Daozu dan berkata, Saudara Lu, aku bukan lawannya. Kamu berurusan dengannya. Bagaimana kalau aku menangkap Xiao Zhang dulu dan kemudian membantumu? Lu Jun Daozu tidak segera menjawab, tetapi mengirim pesan ke Tan Yun, Tuan Shenwu, selama Anda membiarkan Chen Er pergi, Daozu saya berjanji untuk segera pergi, bagaimana? Tan Yun tidak langsung mengirim pesan, tetapi berkata kepada Fang Zixi, Zixi, berapa banyak peluang yang kamu miliki untuk menang ketika kamu menghadapi Lu Jun dan Daozu? Suara indah Fang Zixi menunjukkan semangat mendominasi seorang wanita seperti pria,
aku tidak takut pada siapapun yang merupakan leluhur Tao yang sempurna bersamaku selama dia bertarung sendirian. Setelah mendengarkan, Tan Yun melirik Daozu Lu Jun dan berkata sambil mencibir, tidak banyak. Sementara Tan Yun berbicara, dia menjepit 5 jari tangan kanannya di belakang lehernya dan menusukkannya ke lehernya, dan darah menyembur keluar di sepanjang jari-jarinya. Tidak, Lu Chen berteriak seperti babi, Taizu, selamatkan aku, selamatkan aku. Xiao Zhang, hentikan. Lu Jun meraung, kalau tidak, aku akan membiarkanmu dan Fang Zixi mati di sini. Tan Yun menutup telinga. Dia menatap Lu Chen dan berkata dengan lemah, dulu, aku bisa membunuhmu sesuai aturan. Tapi di hadapan kakek buyutmu, aku akhirnya menyelamatkan hidupmu. Aku tidak memintamu untuk menghargai kebaikanku karena tidak membunuh, tetapi kamu tidak bisa begitu saja membalas dendam atas kebaikanmu. Hari ini, kamu berani memprovokasi saya dan ingin membunuh saya. Jika kamu mati, tidak heran siapapun. Klik. Setelah itu, Tan Yun mematahkan leher Lu Chen, membalikkan tangan kanannya, menepuk kepala Lu Chen, dan jiwa serta janinnya mati. Cener, Lu Jun Daozu melihat tubuh tanpa kepala Lu Chen di genangan darah. Matanya pecah dan meraung, aku harus membunuhmu. Wah! Suara Lu Jun dan Daozu baru saja jatuh, dan lengan kanannya melambai. Saya tidak tahu kapan pedang itu ditembakkan. Pedang suci yang tajam, dengan kehampaan yang robek, menusuk alis Tan Yun. Tan Yun kembali, aku akan melawannya. Fang Zixi, mengenakan gaun merah, dengan cepat menyapu kehampaan. Saat ini di depan Tan Yun, dia menawarkan pedang suci dan bertarung dengan Lu Jun dan Daozu. Zixi, lebih hati-hati. Bawa aku keluar dari Liu Wenhu dan bantu kamu. Tan Yun berkata kepada Liu Wenhu, Pak Tua, lawanmu adalah aku. Cepat ke sini. Tan Yun menari dengan rambut putih dan bolak-balik melalui kekosongan di aula yang luas, jauh dari medan perang Fang Zixi dan Lu Jun Daozu. Bajingan sialan, lepaskan putriku. Liu Wenhu meraung marah. Tombak Divine perak keluar dari mulutnya dan mengejar Tan Yun dengan tombak Divine di tangannya. Arai pedang Hong Meng Tu. Tan Yun sengaja melambat. Ketika Liu Wenhu hendak mengejar, 11 pedang surgawi Hong Meng, seperti Jin Ni, Musin, Qing Ying, Hu dan Qichen, meledak dari tengah alisnya dan berhamburan dari udara kosong di aula. Ketika Liu Wenhu dan dia dikepung, tirai pedang pengmotian Hong Meng meledak. Pada saat berikutnya, Tan Yun dan Liu Wenhu berada di kekosongan Hong Meng yang tak ada habisnya. Ketika susunan pedang suci Tu dari Tan Yun Hong Meng berhasil diatur, Lu Jun dan Daozu telah menunjukkan keahlian unik mereka yang terkenal, Lu Jun Tong. Fang Zixi tidak berani ceroboh. Segera setelah dia bergerak, dia adalah formula pedang dari Istana Dewa Beizu, yang terkenal di wilayah Dewa Beizu. Saat formula pedang Istana Ilahi Beizu dibuka, Fang Zixi mengumpulkan 7 tubuh terpisah. 7 tubuh terpisah berjalan seperti hantu, dan kecepatan mereka meningkat tajam. Setelah nyaris menghindari serangan Lu Jun dan Daozu, mereka melepaskan 7 amarah pada saat yang sama, seolah-olah pedang yang menghancurkan segalanya mengarah ke Lu Jun dan Daozu. Ini, Lu Jun dan Daozu sepertinya memikirkan sesuatu. Sambil menghindar dengan tergesa-gesa, dia berseru dengan tidak percaya, Fang Zixi, apa yang kamu lakukan bukanlah keterampilan kuil Tianmen, tetapi keterampilan kuil Beizu. Istana Suci Beizu telah dihancurkan selama puluhan juta tahun. Bagaimana Anda mendapatkan keterampilan Zengong Istana Suci Beizu? Ketika 7 tubuh yang terpisah, memegang pedang ilahi, berputar di sekitar tubuh dengan kecepatan tinggi, mata Fang Zixi menjadi semakin dingin, tidak ada komentar. Lu Jun dan Daozu, hari ini kami tidak percaya bahwa kami tidak dapat membunuhmu. Kemudian Fang Zixi mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Lu Jun dan Daozu. Untuk sesaat, kekosongan di aula runtuh satu demi satu. Boom, boom, bang bang. Suara keras yang sepertinya mengguncang zaman kuno datang dari Istana Kaisar Agung dalam rencana 5 tahun ke-9 dan berdering di seluruh istana. Ya Tuhan, ada apa? Beritahu 10 marsekal tentang berita ini. Oke, mari kita pergi secara terpisah untuk memberitahu. Pengawal baju besi emas di luar Aula Kaisar berusia 5 tahun ke-9 menemukan bahwa Aula Kaisar berusia 5 tahun ke-9 yang besar bergetar hebat, jadi mereka terbang menjauh.
Demi satu dan pergi untuk memberitahu Xiaoli dan 10 marsal dari alam leluhur Tao. Pada saat yang sama, di Aula Kaisar Agung dari Rencana 5 tahun ke-9, Susunan Pedang Ilahi Hongmeng Tu. Dalam susunan pedang, Liu Wenhu memegang tombak ilahi perak, menahan amarahnya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan suara keras, Tuan Shenwu, Anda berani bermain-main dengan Fang Zixi. Jika Kaisar Agung kembali dan tahu, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Selama kamu melepaskan putriku, pemilik dan putrinya akan bersumpah untuk tidak memberitahu Kaisar tentang hal itu. Shenwu Hou, kamu harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat kemampuan lompatan katakmu, kamu selalu hanya tingkat ke-6 dari Kekaisaran Tao. Bertarung dengan tuan keluargamu tidak diragukan lagi memukul batu dengan telur. Haha, Tan Yun mencibir, memukul batu dengan telur, kurasa tidak. Hong Meng Bati berdengung. Ketika kekosongan bergetar hebat, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 1000 kaki. Kemudian, permukaan tubuh memadatkan baju besi Tao Hong Meng. Dengan Tan Yun yang memadatkan baju besi Tao Hong Meng, dia dapat menghancurkan leluhur Taoisme Zongpin dengan satu pukulan. Tan Yun menatap Liu Wenhu dan berkata-kata demi kata, saya baru saja melangkah ke 6 tingkat kerajaan Tao. Hari ini saya akan memotong Anda dan menguji kekuatan saya. Arogansi. Liu Wenhuang memandang Tan Yun, tuanku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk melepaskan putriku. Jangan lepaskan. Tan Yun menjawab dengan tegas. Aku juga marah. Liu Wenhu meraung ketika tubuh lamanya bergetar, tubuh Dewa Bintang. Merengekkan. Ketika angin menderu, Liu Wenhu mengeluarkan kekuatan leluhur angin dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya melonjak liar dan tidak berhenti sampai 300.000 kaki. Dia menatap Tan Yun, dan sepasang murid besar menunjukkan niat membunuhnya. Semut tahi lalat, aku ingin kamu mati. Bersenandung, Tan Yun mendengus dingin, membawa tubuh pengganggu Hong Meng ke ekstrim, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 360.000 kaki. Ini, Liu Wenhu membuka matanya dan berkata, keterampilan pemurnian tubuh seperti apa yang telah kamu latih dan bagaimana kamu bisa begitu tinggi? Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Kamu akan mengerti nanti. Aku pikir kamu akan tahu identitasku. Tan Yun dingin dan tidak berperasaan, dan berteriak keras, arai pedang ilahi Hong Meng Tu, pedang pemecah langit bintang 5 elemen. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan, tuanku akhirnya mengusulkan agar kamu membiarkan putriku pergi, dan aku berbalik dengan putriku dan pergi tanpa mencampuri urusan antara kamu, Fang Zixi dan Lu Jundahusu. Jika kamu masih merasa tidak puas, selama kamu membiarkan putriku pergi, tuan kami berjanji untuk membiarkan kamu dan Fang Zixi meninggalkan istana tanpa cedera. Bisakah kamu? Tan Yun memegang pedang ajaib dan mencibir di sudut mulutnya. Orang tua, tujuan Zixi dan aku datang ke istana adalah untuk mencuci istana dan membantai kota leluhur Sisu. Apakah kamu pikir kami akan pergi jika kami tidak mencapai tujuan kami? Mengapa? Liu Wenhu meraung, menantu laki-laki saya Kaisar Sisu telah memperlakukan Anda dengan baik. Mengapa Anda ingin membantu Fang Zixi? Mengapa? Bagus kenapa? Bagus, aku memuaskan rasa ingin tahumu, kamu mendengarkanku dengan jelas. Suara Tan Yun adalah makanan, melegakan teknik Yirong dan dikembalikan ke penampilan aslinya. Kamu bukan Shenwu Hou. Siapa kamu? Liu Wenhu bertanya dengan keras. Kamu salah. Aku adalah ksatria suci, tapi selain itu, aku memiliki setidaknya 2 identitas. Tan Yun berkata dengan keras. Pertama, nama saya Tan Yun. Saya putra dari 4 domain bintang seni kuil Tianmen. Kedua, Fang Zixi adalah wanitaku. Apakah 2 alasan ini cukup? Liu Wenhu menatap Tan Yun dan tidak berani mengatur saluran, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah putra dari domain bintang 4 seni dan orangnya Fang Zixi. Ya, dia tunanganku. Tan Yun menatap Liu Wenhu, dan pupil matanya yang besar menunjukkan niat membunuhnya. Karena kamu tahu identitasku, aku mungkin juga memberitahumu identitas terakhirku. Berdengung. Tan Yun mengangkat tangan kanannya. Segera, setelah pedang pembunuh Hong Meng terbang ke dalam pikirannya, sekelompok cahaya berwarna-warni keluar dari alisnya dan berubah menjadi tombak berwarna-warni dengan panjang 400.000 kaki dari tangan kanannya. Ini,
Ini. Liu Wenhu menatap tombak ilahi berwarna-warni di tangan Tan Yun. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan suaranya bergetar hebat. Jika tuan kita tidak salah, ini adalah tombak ilahi abadi, artefak pribadi Kaisar Tao abadi lebih dari 80 juta tahun yang lalu. Begitu. Apakah kamu, protos kuno abadi yang membuat wilayah ilahi Dongsu gelisah? Mendengar pidato itu, Tan Yun memegang tombak ilahi berwarna-warni dan tersenyum marah. Ya, kamu benar. Aku protos kuno yang abadi. Aku protos kuno abadi di mulutmu, dan ingat, kakekku adalah Kaisar Tao abadi di masa lalu. Liu Wenhu, kamu membunuh murid yang tak terhitung jumlahnya di kuil Tianmen kami. Hari ini kamu tidak hanya akan mati, tetapi semua keluargamu, istana, dan kota leluhur Shizu yang menandatangani sumpah darah untuk membunuhku akan mati. Sekarang Tan Yunliang telah mengungkapkan identitasnya, dia tidak akan menghabiskan waktu lagi dengan Liu Wenhu. Pada saat yang sama, alasan mengapa Tan Yun mengungkapkan identitasnya adalah untuk menilai dari duel antara dia dan Liu Wenhu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Orang tua, mati. Tan Yun berteriak dengan senyum muram, 72 kematian tanpa jejak. Begitu Tan Yun bergerak, dia menunjukkan kekuatan kedua di antara tiga kekuatan sihir dari formula tombak abadi. Rumus tombak ilahi abadi memiliki tiga kekuatan magis, yang terlemah adalah 36 jenis membunuh dan yang terkuat adalah 108 jenis membunuh tombak jiwa tak terlihat. Tan Yun yakin bahwa untuk mengalahkan Liu Wenhu, tidak perlu menggunakan kekuatan sihir terkuat dari formula tombak abadi. Cukup menggunakan 72 tipe Trachele skill. Wosh, wosh. Tan Yun, yang setinggi 360.000 kaki, memegang tombak ilahi berwarna-warni setinggi 400.000 kaki dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi dan menari tombak ilahi dengan trek misterius di udara. Bernapas, 71 halus Tan Yun, memegang tombak ilahi, tergantung ke segala arah tubuh dengan gaya tombak yang berbeda. Sudah waktunya untuk menggunakan tongkat pembunuh. Liu Wenhu, yang memandang Tan Yun, memancar keluar dari tubuhnya kekuatan leluhur Tao dari angin yang bergulung, dan dengan panik menuangkan ke dalam tombak ilahi perak. Jika naga melawan langit, itu tidak akan rusak atau hancur. Ketika nyanyian lama Liu Wenhu dimulai, dia adalah 300.000 zhang, memegang tombak dewa perak, menari di tempat dari udara kosong Hongmeng. Setiap kali dia menari tombak dewa perak, ada naga perak seperti zat terbang keluar dari tombak dewa dan melaju di udara kosong. Dalam sekejap mata, Liu Wenhu, yang tampak serius dan garang, berhenti menari tombak perak, sementara 9 naga perak dengan panjang 5 juta kaki melayang di atas kepalanya. Napas yang dipancarkan dari setiap naga membuat Hongmeng kosong penuh dengan celah jaring laba-laba. Dia memegang tombak ilahi dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun. Hari ini, Tuan kami memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda lebih kuat dari level Anda selalu berada di level ke-6 Kekaisaran Tao. Anda sama sekali bukan lawan Tuan kami. Membunuh. Liu Wenhu berteriak dan melemparkan tombak perak ke arah Tan Yun dengan tangan kanannya. Saat tombak perak dilempar keluar, sepertinya menguras seluruh tubuh Liu Wenhu. Dia terengah-engah dan berkeringat. Memang, ketika dia menggunakan gada pembunuh ini, dia menghabiskan kekuatan leluhur di tubuhnya, membuatnya lebih lemah dari sebelumnya. Pada saat yang sama, tongkat assassin ini adalah cara membunuh musuh dengan berani. Begitu musuh tidak dapat dibunuh atau terluka parah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, saat ini, Liu Wenhu sangat tenang. Dia sombong bahwa tongkat pembunuhnya dari naga yang bertarung di langit, tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan, sudah cukup untuk membunuh 9 orang kuat di alam leluhur Tao yang sama. Dalam hatinya, dia selalu tidak percaya bahwa Tan Yun, seorang kaisar Tao 6 kali lipat, benar-benar bisa menyamai dirinya sendiri. Oh! Ketika 400.000 tombak ilahi perak Zhang menembak ke arah tubuh Tan Yun, 10 juta tombak panjang Zhang pecah. Tombak itu menutupi tombak ilahi perak. Kemudian, naga itu meraung ke langit, dan seekor naga ilahi perak bergegas ke tombak ilahi perak dan melilit tombak dengan tubuh besar. Segera, Tan Yun merasakan bau tombak ilahi dan melonjak 10%. Adu gelombang. Oh! Kemudian, 8 naga perak yang tersisa, dengan suara tinggi, terbang ke tembakan tombak ilahi ke Tan Yun.
Pada saat ini, 9 naga perak semuanya melingkar di sekitar tombak-tombak perak. Ketika tombak pelat Jiulong terbentuk, napas teror melanda Tan Yun seperti longsoran salju. Napas yang kuat. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi dia tidak mundur, tetapi meraung, perang. Memegang tombak berwarna-warni, Tan Yun, yang sedang menyeduh tubuh gaya 72, meraung seperti binatang buas. Tiba-tiba, dia memisahkan 71 ke segala arah dan menjadi transparan. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, seperti tidak ada jejak. Boom, boom. Ketika langit runtuh satu demi satu, Tan Yun membagi dirinya dengan 71. Memegang tombak Divine berwarna-warni yang berkabut, dia menyimpulkan 71 pembunuhan tanpa jejak, dan dengan berani menyambut tombak Divine perak yang melingkar di Kowloon dari tusukan sengit. Bang! Ada suara keras. Tan Yun pertama memegang tombak ilahi berwarna-warni. Ketika dia mengenai tombak ilahi perak. Kemudian, kekuatan angin yang mengerikan, kekuatan leluhur, menyembur keluar dari tombak ilahi perak dan menghancurkan perpecahan pertama Tan Yun. Tombak ilahi perak hanya sedikit mandek di kehampaan dan pergi ke Tan Yun lagi. Bang bang. Boom. Pada saat berikutnya, kekosongan Hongmeng di seluruh susunan pedang surgawi Hongmeng Tu benar-benar runtuh. 70 tubuh terpisah dari Tan Yun melakukan berbagai jenis pembunuhan tanpa jejak, tampak seperti ngengat di api. Mereka meledak berkeping-keping setelah menyerang tombak Divine perak yang melingkar di Kowloon. Tetapi ketika ngengat tampaknya terbang ke api, nafas tombak perak yang melingkar di Kowloon terus melemah dengan kehancuran terpisah dari Tan Yun. Ketika Tan Yun bubar, tombak dan tenda 1000 kaki yang dipancarkan oleh tombak ilahi perak telah menjadi redup, dan 9 naga ilahi perak yang melingkari tombak dan tenda itu sama tidak nyatanya dengan tidak lagi nyata. Untuk tuan kita. Melihat adegan ini, firasat buruk mengikis hati Liu Wenhu. Pupilnya yang besar menunjukkan warna yang tegas. Dengan tangisannya, fitur wajahnya terdistorsi dan darah menyembur keluar dari 7 lubangnya. Seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan, Liu Wenhu dengan paksa memisahkan gumpalan jiwa leluhur Tao. Setelah jiwa halus leluhur Tao terbang keluar dari pikirannya, dia dengan cepat mengebor tombak dewa perak redup. Tiba-tiba, adegan yang membuat Tan Yun merasa tidak enak terjadi. Merengekkan. Segera, ada angin kencang di kekosongan Hongmeng, dan cahaya menyilaukan muncul di tombak ilahi perak. Itu seperti bayangan virtual 9 naga ilahi yang akan runtuh kapan saja. Dengan cepat menjadi nyata, dan baunya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Tan Yun, tuan keluarga kami melihat bahwa kamu tidak bisa mati kali ini. Liu Wenhu, yang lemah dan terus memuntahkan darah dari 7 lubangnya, seperti hantu yang tertawa terbahak-bahak. Karena dia memisahkan jiwa leluhur Tao ketika dia lemah, janin leluhur Tao ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 di kolam rohnya dihancurkan pada saat yang bersamaan. Alam Liu Wenhu merosot dari 9 lipatan alam leluhur